Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah masuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Agak menarik, Muhammadiyah dengan pemerintah kompak 1 Muharram jatuhnya hari Selasa kemarin. Adapun saudara kita yang lain, ormas Islam besar yang lain, Nahdlatul Ulama, menetapkan 1 Muharram jatuhnya hari ini. Sama dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa negara yang lain. Jadi agak unik ini, NU dengan pemerintah biasa kompak, kali ini berbeda. Sehingga ada anekdot, harusnya hari ini libur kembali, 2 hari libur menyambut tahun baru Islam. Terlepas dari itu semua, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sampai dengan hari ini kita masih bernikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat Allah yang lain. Semoga saat kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, maka Allah menyatakan dalam surah Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum, perintah Allah, umumkan, beritahukan bahwa orang-orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah pasti akan ditambah nikmat. Tapi sebaliknya, wala in kafartum in adzabi lasyadid, saat kita tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah, kehancuran pada diri seseorang baik kehidupan dunia apalagi di akhirat kelak, wa'iyadzubillah. Hakikatnya tidak ada yang baru dan tidak juga ada amalan khusus kecuali kita mendapatkan keterangan dari Rasulullah SAW dan riwayat Muslim, puasa yang terbaik sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sama dengan sholat yang terbaik sesudah sholat fardu adalah sholat qiyamul lail. Hakikatnya demikian. Jadi adapun yang kita lihat pawai obor itu tradisi dan lain sebagainya, lebih banyak berkaitan dengan tradisinya dibanding syariatnya. Maka yang perlu kita pahami adalah kalau ingin berpuasa adalah niatnya puasa yang terbaik sesudah Ramadan adalah puasa di bulan haram, dan puasa yang terbaik adalah puasa Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram. Karena keutamannya adalah yukafir anhu asana al-madiyah, akan diampuni dosa kita setahun yang lalu. Dan jangan coba-coba pakai logika, Ustadz bukankah kita sudah puasa Arafah? Katanya puasa Arafah diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau begitu kan sudah diampuni, ngapain lagi puasa Asyura misalnya? Ini adalah logika yang sesat. Kenapa? Rasulullah SAW dijamin masuk surga tidak pernah meninggalkan puasa-puasa sunnah. Senin Kamis, Ayyamul Bid, bahkan ada puasa Asyura, Tasu'a. Kenapa ada Tasu'a 9 Muharram? Karena orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ya, hanya saja berbeda alasan. Maka beliau saat mengetahui orang Yahudi juga puasa Asyura, beliau menyatakan, kata Ibnu Abbas, kalau aku diizinkan tahun depan aku akan berpuasa Tasu'a. Ternyata kalau Allah beliau wafat, maka kata ulama, niat beliau itu mari kita laksanakan puasa yang terbaik nanti adalah 9 dan 10 Muharram. Qadarullah itu jatuhnya hari Rabu dan Kamis. Kalau pakai almanaknya pemerintah dan Muhammadiyah. Kalau pakai almanaknya NU berarti agak perbedaan. Kamis dan Jumat, hakikatnya demikian. Nah, terlepas dari itu, mari kita memiliki spirit sosok orang-orang yang muhajir, orang yang hijrah. Apa itu? Ada keterangan Rasulullah SAW dari riwayat Muslim, al-muhajir man hajara nafsahu mimma nahallahu anhu.
Orang yang hijrah, kalau kita ingin mengambil spirit hijrah, hakikatnya ini poinnya, ini inti dan substansinya, bukan yang lain. Apa itu? Adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah esensi dan substansi hijrah. Maka kalau kita melihat apa saja yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita menabrak larangan Allah dan Rasulnya. Ada petunjuk Rasulullah SAW dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istanibu as-sab'al mubiqat. Hindarilah 7 perkara yang buat kamu hancur binasa. Bahkan kata ahli bahasa arti istanibu itu jangankan mengerjakannya. Dekat-dekat saja dilarang. Termasuk mendukung 7 perkara yang membuat kita hancur binasa. Apa saja? Pertama syirik. Jadi kalau ingin hijrah sesungguhnya, kita sudah meninggalkan perbuatan syirik. Baik kecil apa yang besar. Yang kecil aja dilarang dan hukumnya haram, apalagi yang besar. Ya akan menghapus seluruh amal-amal soleh yang kita kerjakan selama ini karena berkaitan dengan syirik besar, syirik akbar. Ya, makanya Allah bersumpah dan surah An-Nisa 48. Dosa syirik itu di sisi Allah berbeza dengan dosa-dosa besar yang lain. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hakikatnya Allah mengampuni dosa-dosa yang kecuali dosa syirik. Ya, hakikatnya demikian. Kenapa? Karena perbuatan syirik itu sama dengan mempersekutukan Allah. Antaja'alna niddan wa huwa khalaqaka. Dalam hadis Bukhari digambarkan arti syirik itu kita jadikan Allah tandingan pada Allah yang menciptakan kita. Hanya saja kategori apa jenis-jenis syirik tadi ulama sepakat ada syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik kecil berkaitan dengan amalan-amalan hati, riya, ujub, sum'ah. Tapi kalau syirik besar berkaitan dengan hati dan perbuatan. Makanya Allah bersumpah dalam surah Az-Zumar di ayat surah Al-Maidah 72, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Mohon maaf, surah Az-Zumar ayat 65, orang yang melakukan kesyirikan terhapus seluruh amal-amal soleh dia dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Apa kerugian perbuatan syirik? Allah jelaskan di surah Al-Maidah ayat 72. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa melakukan kesyirikan, aku haramkan surga kepada pelakunya dan mereka selamanya dalam neraka. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dari Sahih Bukhari, kullu ummati dakhala jannah illa may yusyrik billah. Semua umatku masuk surga kecuali melakukan kesyirikan. Ya. Jadi enggak ada lagi di antara kita yang percaya kuburan keramat. Kalau ada yang percaya, saya nanya apanya yang keramat? Ada yang bisa jawab hadiah umrah bersama Ustadz Haddad kita, misalnya gitulah contoh. Ada yang bisa jawab enggak? Sama jangan percaya lagi ada orang pintar. Kalau ada orang pintar, coba sebutkan apa yang pintar. Ya, ada yang bisa sebut hadiah umrah? Mana tahu datang orang pintar pulang kaya. Yang saya tahu kalau orang datang ke orang pintar, kita dapat amplop dari orang itu atau kita kasih amplop biasanya. Nah, berarti yang pintar siapa? Dia pintar, kita yang on. Udah habis duit, syirik lagi. Coba bayangkan ya. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk tatayur. Jangan sampai masih meyakini tentang khurafat dan tahyul. Contoh burung gagak hinggap depan rumah. Masih diyakini datang kemalangan atau kematian. Itu syirik. Yang mengatakan syirik bukan komisi fatwa. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun. Tatayur, khurafat, tahayul tadi itu contoh, salah satu contohnya. Itu syirik kata beliau. Sampai beliau ulang 3 kali. Masih percaya kupu-kupu masuk rumah artinya apa? Pasti Pak Haddad yang hafal, datang tamu. Kalau tangan gatal apa? Dapat duit. Nah, coba gitu kan. Sampai hafal semua. Saya orang Aceh sampai ke Merauke, Irian sama bahasa, sama pemahaman yang kita sebutkan tadi, dan itu syirik. Jadi nggak boleh lagi kita ajarkan pada anak cucu kita, cukup generasi kita, level kita. Karena kesyirikan yang kita ajarkan. Bagaimana murkanya Allah dan Rasulnya tentang perbuatan syirik tadi.
Hanya saja kata para ahli tafsir dan ulama, surah An-Nisa 48 itu mansuh secara hukum karena Allah datangkan surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Jadi perbuatan syirik kalau pelakunya bertobat, karena ini berkaitan dosa besar berarti tobatnya tobat nasuha, menyesal, tidak akan mengulangnya lagi, ya, dan dia akan mengisi hari-hari dengan banyak amal soleh seperti Ki Joko Bodo. Kita tahu sejarah Allah yarham, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, karena menjelang akhir hayat beliau bertobat. Semua barang-barang klinik beliau, keris itu beliau buang di Muara Angke. Dan beliau tulis dalam Twitternya, mulai hari ini namaku aku rubah. Jadi dari Ki Joko Bodo menjadi Ki Joko Pinter. Berapa saat kemudian beliau curhat lagi di Twitternya, semenjak aku rubah nama jadi Ki Joko Pinter, nggak ada yang datang konsultasi padaku. Tapi saat aku jadi Ki Joko Bodo, banyak pejabat, public figure, artis yang datang konsultasi. Berarti yang datang padaku orang pinter atau orang bodoh. Sampai begitu curhatan. Dan kata Ustadz yang mengurus jenazah beliau, muka beliau seperti orang tanpa dosa berseri-seri. Saya ingat tentang hadis Rasulullah SAW dan surah Az-Zumar ayat 65, At-taibu nadzambika mala dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah melakukan dosa. Allahu Akbar. Makanya Allah perintahkan kita surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Suruh segera mohon ampun. Dalam surah Al-Hadid perintah Allah wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba mohon ampun kepada Allah. Karena Allah sangat senang. Saat kita mohon ampun bertobat pada Allah, senangnya Allah melebihi senangnya seseorang kehilangan harta benda dalam sebuah perjalanan dan dia sudah putus asa mencarinya, dalam keadaan menunggu kapan ajalnya tiba, tiba-tiba dia menemukan harta yang dia cari, saking senangnya dia salah berucap. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhan kamu. Bisyiddatil farah. Karena saking senangnya salah ngomong deh. Maka Allah lebih senang dari dia saat kita berbuat dosa, kita bertobat pada Allah. Dan Allah bersumpah dalam surah Az-Zumar tadi ayat 65, Allah akan mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya. Selama hambanya terus mohon ampun kepada Allah. Walaupun ada keterangan Rasulullah SAW. Kalau dosa berkaitan dengan dosa besar, ya ada hukuman hududnya. Seperti zina kita tahu ada hukum rajam, ada hukum cambuk. Mencuri kita tahu ada hukumannya potong tangan. Ya, minum khamar ada hukumannya, memberi kesaksian palsu ada hukumannya. Nah, karena negeri ini bukan negara Islam, tidak dilaksanakan hukum hudud tadi pidana Islam, bagaimana kalau orang ini bertobat? Ada keterangan Rasulullah SAW, bimasyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Insya'a yaghfiralahu wa insya'a yu'adzibahu. Orang ini, na'udzubillah, semoga tidak pernah ada yang berzina ya. Ini hanya gambaran syariatnya. Kalau dia bertobat, maka orang ini kalau Allah berkehendak dia akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau Allah tidak berkehendak dia tetap diazab oleh Allah. Fungsi hukum pidana Islam hudud yang kita jelaskan tadi untuk apa? Orang berzina, begitu dirajam gugur dosa zinanya. Masih ingat gak peristiwa di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita berzina dan hamil. Masih ingat ya, panjang nih kisahnya. Begitu mendatangi Rasulullah SAW, hukum aku ya Rasulullah, rajam aku. Tegakkan syariat Allah. Maka beliau perintahkan, pulang dulu, lahirkan anakmu. Begitu melahirkan datang lagi. Ya Rasulullah, aku telah melahirkan. Anakmu sudah bisa mencari nafkah sendiri, berusaha, bukan cari nafkah, berusaha, belum, pulang dulu, besarkan anakmu. Singkat cerita, begitu anaknya sudah dianggap mampu mandiri, semir sepatu atau apalah, maka Rasulullah SAW menegakkan hukuman tersebut. Para sahabat sempat mencelanya, tapi Rasul mengatakan dia telah terima taubatnya oleh Allah. Allahu Akbar. Itu kalau ditegakkan hukum hudud pidana Islam. Kalau tidak kembali bimasyiatillah. Padahal Allah bersumpah dan surat
At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan semurni-murni taubat. Wallahu a'lam bisawab. Asal terus kita bertobat, benar-benar kita sungguh-sungguh mohon ampun dan mensyarapan Allah. Semoga Allah ampuni. Kalau memang na'udzubillah ada di antara kita pernah berzina misalnya. Wa iyadzubillah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, maka itu yang harus kita hindari pertama, yang harus kita tinggalkan. Yang kedua yang paling khawatir saya, selain kesyirikan tadi, adalah masalah dosa riba. Apa itu riba? Secara bahasa riba itu az-ziyadah, tambahan. Apa definisi riba? Ar-riba kullu qardin jarra manfaatu fahuwa riba. Setiap pinjaman ada tambahan. Ada dendanya. Maka itu disebut dengan riba. Dan Allah nggak main-main menghukum pelaku riba. Lihat surah Al-Baqarah pertama di ayat 275. Bagaimana gambaran Allah kepada orang yang suka berhutang. Hutang secara hukum mubah, boleh. Tapi boleh berhutang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang azazi. Contoh, kita berhutang karena demi membeli makanan, karena sudah tidak punya uang. Dan kita tahu makanan itu membuat tubuh kita bisa melaksanakan ibadah. Tapi cukup secukupnya, bukan kekenyangan malah. Ada orang sakit, tidak punya uang. Dan kita tahu sakit itu kita diperintahkan hifzun nafas, menjaga jiwa. Maqasidus syariah diantaranya apa? Menjaga jiwa. Maka dia berhutang demi apa? Untuk berobat. Maka dibolehkan. Yang enggak boleh berhutang seperti hari ini yang kita lihat. Demi status. Beli mobil, beli motor, kredit rumah. Kalau boleh jujur, itu kebutuhan azazi atau karena status? Yang mudah-mudah. Kita punya mobil dengan cara kredit itu karena status atau kebutuhan? Nggak bisa beli mobil bukan kredit. Ya naik angkot, naik busway. Coba yang pernah ke Singapura. Sedikit sekali orang Singapura yang naik kendaraan pribadinya dan punya rumah pribadi. Rata-rata mereka menggunakan public transportation. Orang bohir benar yang punya rumah pribadi dan punya kendaraan. Karena sengaja dibuat pajaknya berat dan sebagainya. Rata-rata mereka tinggal di apartemen kan. Kita ini enggak. Yang paling mahal dalam hidup kalau boleh jujur, biaya sandang pangan atau biaya status. Yang membuat banyak orang terjebak dengan kredit itu karena kebutuhan azazi atau status. Belajar pandai bersyukur. Makanya salah satu konsep supaya kita pandai bersyukur apa? Perintah Rasulullah SAW. Ungduru ila asfala minkum. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas urusan dunia. Nggak mampu beli rumah yang ngontrak. Masalah dengan ngontrak. Hina. Ustadz nggak mampu bayar kontrakan, tinggal kolong jembatan, masalah. Ustadz ngomong doang. Saya ini kan korban tsunami, yang saya omongin bukan omdo. Sampai harus hijrah saya dari Aceh, demi apa? Supaya saya tidak mempertahankan status. Karena kalau saya tidak hijrah Pak Bu, saya pernah punya klinik Pak Adat. Saya pernah dititip Allah mobil build up. Saya haji di usia muda 33 tahun. Habis semua dengan izin Allah, qadarullah, tsunami. Kalau saya tetap di Aceh pasti ujungnya apa? Saya akan kredit demi status. Begitu saya pindah mana kenal Pak Haddad siapa saya. Ibarat gitulah ibarat. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Bahwa perlu sabar mengarungi kehidupan ini. Makanya amalan sabar itu apa janji Allah dan surah Az-Zumar ayat 10. Satu-satunya amalan yang janji Allah tidak ada batas. Allah memberi ganjaran, ya sabar. Coba lihat surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran sabar tanpa batas kata Allah. Lihat apa perintah Allah tentang sabar. Adakah istilah ada batas sabar? Kan kita sering dengar. Gua sabar selama ini, tapi ada batasnya bro. Allah
yang menciptakan kita menyatakan sabar itu gak ada batas. Lihat surat Ali Imran, surat ketiga ayat 200 ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sabar. Saat kesabaran menghilang, apa perintah Allah? Kuatkan kesabaran. Saat sudah mau lepas di ubun-ubun sabar itu, warabitu, sampai di benteng terakhir pun kamu tetap jaga kesabaran. Wattaqullah, bertakwa pada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung, kata Allah. Hakikatnya demikian. Jadi itu harus kita pahami bersama. Hati-hati dengan riba, karena Allah sudah bersumpah. Pertama, gambaran Allah orang yang berhutang. Lihat Al-Baqarah 275. Bagaimana watak, karakter, dan sifat orang yang punya hutang. Yatakhwatul syaitan minal mas. Kata Allah, orang yang berhutang itu seperti orang kesurupan. Maka jangan aneh. Saat berhutang dia bersumpah demi Allah. Kalau perlu dia jadi pemain sinetron, mewek, nangis. Begitu ditagih kira-kira gimana? Dia mau bayar atau demikianlah? Bahkan ada jamaah saya janji 4 bulan hutang 20 juta. 4 tahun gak ketemu, tiba-tiba ketemu. Apa bahasa dia? Ustadz, kalau Ustadz asli nagih-nagih aja kita selesaikan secara laki-laki. Artinya apa? Ngajak duel nih. Maha benar Allah. Shadaqallah. Ya Allah sebutkan orang berhutang blackout dia, kehilangan akal sehat. Dia sebut Ustadz, karena memang murid saya. Setiap pengajian duduknya soft depan. Begitu berhutang, janji 4 bulan udah gak kelihatan lagi, itu biasa. Hampir semua yang punya kepentingan, lama-lama pertama MPP, mundur pelan-pelan, lama-lama muntaber, mundur tanpa berita depan ustadznya. Nah, kalau perlu titip salam ke ustadz, lama-lama titip salam ke malaikat, karena udah nggak mau lagi membayar utang. Minimal dia ngomong kayak ini enggak, itu tadi. Maha benar Allah, seperti orang kesurupan. Lihat bahasa Allah ayat berikutnya 275. Yamhaqullahu riba. Siapapun yang terjebak dengan transaksi ribawi, nanti saya sebutkan siapa saja golongan yang dosanya sama berkaitan riba. Berdasarkan keterangan Rasulullah SAW. Kita pahami ini dulu. Al-Baqarah 276. Ku hancurkan nama riba. Apa kata para ulama dan ahli tafsir? Apa makna yamhaqullahu riba? Cara Allah menghancurkan orang yang masih terjebak riba. Kreditnya mengandung riba. Hutang yang mengandung riba. Apa riba tadi? Ada tambahan. Kalau bayar nggak tepat waktu ada dendanya. Itulah riba. Ya definisinya tadi kullu qardin jarra manfaat fahuwa riba. Bahkan saya minjamin Pak Haddad misalnya 1 juta. Selama ini belum nggak pernah traktir saya misalnya. Makan apalah. Tiba-tiba begitu saya pinjamin beliau 1 juta, Ustadz. Sebagai terima kasih saya traktir siang ini kita makan di mana misalnya. Maka traktiran itu riba. Karena tambahan, kecuali beliau kembalikan uang saya yang 1 juta hutang beliau, baru beliau bilang, Ustadz sebagai terima kasih saya traktir Ustadz. Itu halal. Itu pembayar hutang yang budiman. Tapi yang paling banyak orang berhutang bukan budiman. Nah, tinggal pilih bahasa yang paling tepat apa. Ya, pas pinjam demi Allah ditagih demikian. Itu bahasa apa tuh namanya ya? Bukan budiman berarti kan hakikatnya demikian. Jadi kita kembali arti yamhaqu, kata ahli tafsir dan bahasa seperti yamhaqul qamar. Bulan purnama, kalau Allah hilangkan bulan purnama tuh langsung hilang atau pelan-pelan. Begitulah kehancuran riba. Dan saya punya testimoni. Bahkan Pak Haji ini selalu mengatakan kalau Ustadz bahas bab riba, saya siap ditelepon untuk jadi testimoni. Siapa beliau? Sosok profesional yang gajinya di atas 300 juta saat itu. Beliau sampai bilang, saya sepekan Ustadz bisa 5 kali ke luar negeri dalam sepekan. Saking uang saya nggak berseri. Dia bilang, dia cerita semua. Itu air kobokan saya Pak Haddad, itu wine. Do you know wine? Bukan Coca-Cola, bukan. Ini wine beneran ini.
Saking kayanya kobokannya wine. Tapi akhirnya Allah menegur dia. Apa yang beliau sampaikan ke saya? Anak dia 2 orang alumni UIA. Adik kelas saya jauh. S2 dari Universitas Islam Antarbangsa, kampus yang terkenal di Malaysia, karena ini kampus internasional. Saya magisternya di sana. Sampai hari ini 2 anaknya hanya di kamar mengurung diri. Nggak keinginan bekerja kayak apa. Dan bapak ini siapa sekarang? Hanya tinggal di kontrakan kecil. Hancur dia. Maka dia bilang, saya siap kasih testimoni Ustadz. Supaya menyelamatkan saudara-saudara saya yang cukup saya yang hancur. Ternyata saya pikir cuma saya yang hancur. Anak-anak saya itu hancur karena saya Ustadz. Kasih harta dari ribawi. Pernah dengar komunitas anti riba? Mereka itu orang-orang yang hijrah dari riba. Yang hancur dari kehidupan ribawi. Ada yang gajinya tadi 300 juta, sekarang jualan cireng. Saat saya ketemu bagaimana, dia tahu maksud saya. Kalau Ustadz tanya berkaitan rezeki, saya terjun bebas. Tapi kalau Ustadz tanya bahagia mana dulu atau hari ini, saya lebih bahagia hari ini Ustadz. Karena berkah itu datang dari Allah. Gaji itu kan hanya masalah angka. Yang korupsi MBG, korupsi IMAPAS itu, saya kan ngajar Kemenkumham. Dari sejak zaman Menteri Pak Patria Sabat sampai hari ini. Malu rasanya. Dan beliau sering dengar ceramah minimal khutbah Jumat. Karena kok kajian di sana jarang menteri hadir. Kecuali dulu Sekjen Menko Polhukam Letjen Agus. Istri beliau Ibu Bella Safira, mu'alaf masih ingat enggak? Itu beliau yang sangat fanatik ikut kajian seperti ini. Duduk beliau. Kalau beliau nggak bisa ikut kajian, saya malu. Maaf Ustadz, saya diundang Pak Menteri ada rapat di sini gini. Beliau minta izin malah. Saya nggak bisa ikut kali ini. Allahu Akbar. Kan jarang-jarang. Coba semua pejabat kayak kita gitu, aman negeri ini. Nggak usah kejar koruptor sampai ke benua Antartika. Kata siapa? Ya kan? Kata presiden kan, saya kejar koruptor sampai benua Antartika. Nah, pada yang koruptornya nggak jauh-jauh dari beliau ternyata kan. Nah itu kan orang-orang dekat sekarang kelihatan. Nah Bapak Ibu capek kita mikirin. Ya kita pikir ke sini aja. Saya ingatkan, berdasarkan keterangan Rasulullah SAW, riba itu dosanya samimaun kepada 4 golongan. Pertama akilur riba, yang makan dari harta riba, artinya kerja dari institusi ribawi. Itu namanya akilur riba. Kalau level ini semua paham. Tapi bagaimana dengan level kedua? Yang dosa sama, mukilur riba, yang dukung transaksi ribawi. Pendukung kita. Pada kerja kagak hanya dukung. Contoh, kartu kredit tuh riba enggak? Kata Pak Hadar riba, udah kalah komisi fatwa. Mantap. Di mana ribanya? Di mana kartu kredit riba? Ada penaltinya. Ustadz, saya selalu tepat waktu, maka saya nggak pernah kena penalti. Yang kena penalti nggak tepat waktu, betul gitu kan bahasanya? Berarti lembaga itu menggunakan penalti tidak? Kalau menggunakan penalti, berarti lembaga itu ribawi bukan? Berarti kita termasuk mukilur riba tidak? Pendukung. Dosanya sami mawon, hum sawa. Lihat hadis riwayat Muslim. Siapa lagi yang sama dosanya? Katibuhu, pencatat. Makanya banyak jamaah saya notaris sudah hijrah. Karena mohon maaf, notaris kan rata-rata pegang KPR. Akad KPR betul? Kan dia harus mencatat itu. Jadi ada satu ibu hijrah, saya tanya iseng satu saat karena ada pengajian. Gimana Bu? Saya paham maksud Ustaz. Kalau Ustaz nanya rezeki saya emang jauh berkurang. Tapi saya lebih bahagia hari ini. Saya tidak mau lagi transaksi yang mengandung KPR ribawi itu. Jadi saya hanya sebagai notaris yang di luar KPR kan masih banyak yang gitu-gitu. Padahal yang namanya notaris katanya paling banyak di dunia KPR akadnya. Betul kan? Kalau beli rumah kan pakai notaris itu kan. Akad apa notaris itu contoh demikian. Ya. Jadi itu yang disebut katibuhu. Nah, yang keempat. Nah, ini yang keempat nih.
Biasanya ibu-ibu kasihan. Saya mau nanya, kalau seorang suami pinjam kredit di bank, harus ada ikut tanda tangan istri tidak? Kalau istri nggak mau gimana? Enggak jadi, emang pengalaman banget katanya. Dua-dua paling depan pengalaman. Nggak jadi. Suami marah, Bu. Ibu ini ngaji nggak usah Taufik bikin susah aja kita. Kalau ibu nggak dengar saya cerai hari ini. Apa kata ulama? Seorang wanita diceraikan suami seperti itu lebih mulia di depan Allah. Karena ada kaidah dari Rasulullah SAW. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang itu mentaati siapapun dan mereka bermaksiat di hadapan Allah. Makanya Allah turunkan di antara surat Al-Isra surat 17 ayat 24. Wa in jahadaka antu syirka bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu mengajak kamu berbuat syirik kepadaku, jangan ikuti mereka, jangan taat kepada mereka. Demikian juga dan surah Luqman ayat 14 dan 15. Allah larang kita mentaati orang tua saat orang tua kita mengajak kita kepada kesyirikan. Sama dengan seorang istri tidak boleh ikut apapun perintah suaminya kalau suaminya mengajak dia bermaksiat di hadapan Allah. Itu kaidahnya dipegang. Apalagi atasan ngajak bapak ibu suruh korupsi jamaah. Suruh melakukan distorsi penyimpangan dengan jabatan. Harus dilawan dia. Bahkan para presiden mengatakan kebusukan itu kalau ikan mulai dari kepala. Dan saya ngomong depan Profesor Yusril. Kepada pejabat manapun. Pemimpin harus beri keteladanan. Jangan sampai pemimpin memberi contoh keburukan. Karena ikan selalu busuk dari kepala. Dia terus kita sampaikan kulil haqqaulau kana murran. Cuma dengan bahasa yang santun. Kata teman-teman Ustadz ini killing me softly. Pintar dia. Cara menghajar pejabat dengan softly. Killing me softly. Nah Bapak Ibu rahimahullah, itulah riba. Bahkan Allah menurunkan surah Al-Baqarah 178-179. Kalau kita mengaku orang beriman, tinggalkan riba. Yang tidak meninggalkan riba kata Allah, dia telah mengajak Allah dan Rasulnya perang. Ini orang salah minum obat kali. Kalau mau perang, lawan tuh Zionis Israel, si Ontohot Brokokok. Itu baru keren. Ini Allah dan Rasul diajak perang. Nggak salah minum obat tuh orang. Emang siapa yang ngurus kehidupan kita? Yang memberi kita seperti ini siapa? Masa Allah kita ajak perang? Hanya gara-gara kata Allah, wadaru ma baqiya minar riba, suruh tinggalkan sisa riba. Riba ini Allah bersumpah, ku hancurkan siapapun. Mau negara, mau individu hancur. Itu udah sumpah Allah. Buka ya nanti Al-Baqarah 275 sampai 279. Pahami itu. Dan apa keterangan Rasulullah SAW? Ar-riba ithnani wa sab'una baban. Pintu dosa riba itu ada 72 pintu. Kalau rumah orang kaya punya 72 pintu, sebesar apa tuh rumah? Masjidil Haram lah ukurannya. Masjidil Haram kan ada 114 pintu setahu saya. Mungkin bertambah lagi sampai 127 sekarang. Ya, saya sering itikaf tuh di pintu 104, 105 biasa. Karena udah nggak boleh lagi kecuali pakai nusuk. Itu pun terbatas dekat-dekat Masjidil Haram. Tahun-tahun sebelum pandemi itu enak banget. Saya pernah itikaf akhir Ramadan depan Ka'bah. Lantai dasar. Ya kok bangun depan Ka'bah. Sekarang diusir nggak bisa lagi kan itu perluasan. Apa yang saya sampaikan dan adnaha kata Rasulullah SAW yang paling ringan dari dosa riba. Catat, ingat, berzina dengan ibu kandung sendiri. Zina itu dosa besar. Berzina dengan orang tua lebih besar lagi dosa. Berzina dengan istri tetangga dosa besar, tapi tidak sebesar dosa berzina dengan orang tua. Dan itu ada pada dosa riba yang paling rendah, yang paling ringan, nggak ada lagi lebih ringan dari itu. Masih mau terjebak dengan ribawi. Sabar. Saya awal ngontrak rumah. Lahir berapa orang anak dikontrakan?
Dengan izin Allah pelan-pelan bisa beli rumah. Mobil juga gitu. Saya ingat banget Pak Haddad. Mobil saya pertama pasca tsunami Honda Accord yang 20 juta. Tiap bulan mogok. Nggak punya uang untuk bengkel resmi yang di bawah pohon selalu. Bahkan saya punya mobil Espas. Kalau timing beltnya tuh putus, nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Maka kalau saya ketemu dengan izin Allah sekarang pakai Pajero itu semua karunia dan titipan Allah. Saya ketemu orang mogok di jalan, saya ingat masalah. Ya Allah, beri mereka kesabaran. Jangan beli sesuatu dengan gak ada kemampuan kita. Bahkan bahasa saya ingatkan yang muda-muda. Karena kita banyak terjebak tekor asal kesohor. Tong kosong nyaring bunyinya. Beli sesuatu boleh tapi ingat harus ada cash flow. Hidup dengan cash flow bukan dengan status. Saya melihat banyak jamaah saya. Bayangkan tinggal perumahan elit, rumah 2 lantai, mau pinjam uang saya 3,5 juta untuk beli hewan kurban kemarin. Karena ngaku udah 2 tahun nggak kurban. Terlalu nggak nih orang? Tinggal di komplek elit. Rumahnya lebih besar dibanding rumah saya. Ustadz boleh pinjam nggak? Ngeri juga dengar kajian Ustadz. Spirit berkurban kita bahas dulu itu. Yuk bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Karena terjebak dengan status. Kenapa banyak perumahan tuh dijual. Terjebak kredit semua rata-rata. Udah gak sanggup lagi. Dia lupa tidak ada yang bisa menjamin hari esok. Allah menyatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Surat Luqman ayat 34. Wa ma tadrib semadza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok. Betul tidak? Yang kredit merasa punya gaji hari ini. Bagaimana kalau besok dipecat? Bagaimana kok perusahaan di Four Seasons ini tutup? Itu yang terjadi pada ponakan saya. Begitu dia perusahaan Jepangnya tutup, sudah 18 tahun dia mengabdi. Jadi accounting dia. Dari gajinya 15 jutaan dia ambil kredit rumah 9,8 juta. Sekarang tetap dipekerjakan oleh Jepang tersebut. Cuma 2 juta gajinya. Kapan hilang 2 jutanya? Kalau dia sudah melamar di pekerjaan lain, hilang 2 juta. Kredit 9,8, gimana bayar 2 juta? Maka tidak ada yang tahu hari esok. Ikuti aja aturan Allah. Nggak mampu beli mobil, naik motor, masalah. Nggak mampu beli motor baru, ya motor second kayak saya. Awalnya. Sabar. Ikuti aja aturan Allah. Nanti min haitsu la yahtasib. Ada pertolongan Allah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Syaratnya apa kata Allah? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bulatkan tekad, mau apa? Mau rumah, mau mobil, bulatkan tekad. Tawakal pada Allah. Arti tawakal bukan pasif. Doa dan ikhtiar. Baru tawakal. Seperti tawakalnya seekor burung kata Rasulullah SAW. Dia tinggalkan sarangnya dalam temboloknya kosong, pulang sore hari udah penuh burung. Betul tidak? Tawakal seperti cicak, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nah, itu hafal semua. Kalau surah An-Nisa berapa jumlah ayatnya? Macet. Si Komo lewat, macet. Kalau lagu anak-anak hafal di luar kepala. Walaupun lagu itu kurang syar'i. Mana ada cicak, mana ada nyamuk mau harakiri. Cicak, makan gue dong, mau gak nyamuk? Makanya lagu itu harus ditambah. Datang seekor nyamuk dengan izin Allah, keren gak? Mana ada nyamuk harakiri depan cicak, makan gue cicak, ya kan gitu kan. Dan hebatnya cicak belum pernah kita dengar breaking news, seekor cicak mati bunuh diri, pernah dengar nggak? Bahkan nggak pernah kita lihat cicak kurus kering. Yang sering kurus kering pemilik rumah, cicaknya gendut-gendut. Tuh pas jam 1 ya, Masya Allah cepat sekali berlalu. Kita belum ke tema ini, berarti ada episode kedua. Temanya sebenarnya apa? Ayo hijrah menjadi manusia lebih baik. Ini hanya sekedar makna hijrah dulu. Ngeri nggak riba itu? Bahkan di riwayat yang lain, riwayat Ahmad, Imam Ahmad dan Rasulullah SAW, dosa riba itu lebih besar dibanding dengan dosa berzina 36 kali. Na'udzubillah. Kira-kira sholat rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, haji, umroh rajin, tiba-tiba ribanya belum keluar, kira-kira diterima nggak tuh ibadah? Diterima atau tidak? Ya jelas tidak lah. Berzina ibu kandung sendiri. Dek itu paling ringan tuh dosa.
Na'udzubillah min dzalik. Ayo hijrah. Tinggalkan hal yang dilarang oleh Allah, termasuk yang masih merokok. Karena kami Komisi Fatwa di Sumatera Barat 2018 sudah mengeluarkan fatwa dari makruh menjadi haram. Kok bisa-bisa seorang Gus muda yang sempat viral sekarang menjadi masalah karena dia, mohon maaf, cium anak perempuan di kulum-kulum. Kan dia bilang setiap hisapan rokok ibadah. La haula wa la quwata illa billah. Ibadah dari mana itu? Paham ya? Komisi Fatwa MUI sudah mengeluarkan fatwa haram dari makruh ke haram karena kami undang saat itu pakar nikotin, unsur pemerintah, produsen rokok, ketemulah dalam sidang tersebut mudaratnya rokok lebih besar dibanding manfaatnya. Maka kami kiaskan, Allah mengatakan kenapa khamar haram? Padahal Allah menyebutkan khamar ada manfaatnya, tapi Allah menyebutkan wa itsmuhuma akbar min nafihima, dosanya khamar, mudaratnya khamar lebih besar pada manfaat, makanya diharamkan oleh Allah. Cocok? Kuis terakhir. Yang masih merokok, sebutkan saya 5 manfaat rokok, saya kasih yang bisa jawab 5 slop merokok apapun. Nah, kita tutup dulu karena udah zamannya. Kita akhir doa kepada saya tunggu ya perokok, jawabannya pakai AI pun boleh, PD sejuta umat saya. Cari jawabannya. Karena kalau disebut apa mudarat rokok, bahaya rokok, tinggal baca aja di kotak rokok, bahaya rokok, impoten, jantung, betul tidak? Kenapa ada tulisan itu setiap sekarang produser rokok? Hasil sidang itu kami minta pemerintah untuk memerintahkan semua produsen rokok nulis bahayanya rokok. Semakin malu negeri yang katanya memerintah umat Islam, hampir semua event olahraga didukung perusahaan rokok, sedangkan di dunia barat, Amerika tidak boleh ada billboard iklan rokok. Saya tanggung jawab. Mana ada, tapi begitu mendarat di Soekarno-Hatta, lelaki sejati. Ya subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.